oke. Ini bahan ini kita masuk ke pelajaran 11 ya. Temanya sih konsekuensi yang menyakitkan. Ya. Ya. Ini kita akan masuk dibahas di dalam pelajaran 11 yaitu konsekuensi yang menyakitkan. Di Suami Yesus dia pakai bahannya cuma ini ya, dia 2 Samuel 15 ya. Nah, jadi nanti di sini saya pakainya tuh 2 Samuel 15 ini kan cerita soal di Absalomnya si daripada anaknya Daud ya kepada menunggang balikan kerajaannya Daud lah, atau dia menurunkan tatanya Daud gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan ambil kepada ini flashback, lebih banyak ke flashbacknya. Cuman nanti di 2 Samuel 15 ini hanya sebagai konsekuensinya tadi, kembali kepada temanya itu gitu ya. Nah, kita akan masuk ke poin pertama ya. Nah, poin utamanya adalah di sini Daud harus menanggung konsekuensi dari dosanya, tetapi Allah mengampuninya dan menjaga perjanjian itu dengan Daud gitu ya. Jadi saya kasih tema lagi, itu konsekuensi daripada dosa, ini jadi fokus pembelajaran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah melihat Daud sebagai manusia yang berdosa. Jadi anak-anak bisa melihat Daud itu juga sebagai manusia yang berdosa. Juga yang kedua adalah dosa itu sendiri memiliki sebuah konsekuensi. Nah, tapi di tengah-tengah konsekuensi itu nanti anak-anak juga mengenal tentang ternyata ada Allah kasih dan kedaulatannya gitu. Nah, jadi 3 ini nih saya rubah lagi di dalam pembelajarannya itu. Ya, jadi tidak sama dengan ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran ini. Yang awal dulu saya buka kepada awal daripada dosa. Jadi flashbacknya cukup banyak. Jadi ya, untuk di sini lihat awal dosa sendiri itu dimulai. Kalau di Alkitab kita lihat ada dimulai itu dari kata perintah sebenarnya. Kalau lihat dari search ya, maksudnya dalam bahasa arti kata perintah itu sendiri merupakan kata yang memiliki satu aturan sebenarnya, atau sesuatu yang harus dilakukan. Dan bentuk kalimatnya tersebut itu bisa disebut kalimat imperatif yang artinya sebagai bentuk anjuran sebenarnya, himbauan atau larangan menjadi sesuatu yang menjadi keharusan ya. Misalkan ya banyak contoh lah sebenarnya kalimat-kalimat imperatif tuh, tolong tutup pintu atau tidak boleh pulang malam, sebenarnya itu sudah seperti itu ya kalimatnya. Nah, di dalam dosa sendiri kita coba boleh buka di dalam Kejadian. Ini lose boleh bisa baca singkat ya, atau bisa kasih teks lagi di situ. Nah, ini kita kan tahu kalau di dalam Kejadian pasal 2 ini kan sudah umum sekali gitu ya. Jadi saya mau ngajak anak-anak buka dulu sehingga mereka tahu ngerti awal dosa itu punya asal sebenarnya. Nah, kita tahu di dalam Kejadian 2, 16, 17 ini kan cerita tentang Allah memberi perintah kepada manusia. Isinya adalah, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Jadi sudah ada kata perintah di situ. Nah, terus di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 itu isinya juga kita kurang lebih sudah tahu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar ciptaannya, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah, dan segala ciptaan daripada Tuhan yang ada di dalam bumi. Nah, jadi muncul ada kehendak bebas. Nah, kita di sini menemukan ada perintah di situ, tetapi di Kejadian pasal 1 tuh ada konsep. Ya, jadi maksudnya konsep kehendak bebasnya. Jadi sebenarnya ya kita kebanyakan orang di luar sana ya pikir kalau orang jahat itu bukan karena orangnya, tetapi karena Allah yang sendiri menetapkan orang jahat, itu sebenarnya salah ya. Jadi sebenarnya Allah sendiri sudah menetapkan sebuah konsep sebenarnya. Konsep itu adalah kehendak bebas sebenarnya. Nah, konsep ini kan konsep itu sendiri adalah ide, gagasan, suatu peristiwa yang konkret gitu, atau juga sebuah kerangka berpikir. Sehingga kehendak bebas pun menjadi satu bagian dari manusia yang memang Allah tuh kehendaki mereka tuh manusia punya kehendak bebas. Nah, kita mulai dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 kita tahu ini cerita tentang kejatuhan manusia. Ayat 2 sampai dengan 3, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi ada kehendak bebas bekerja dan melahirkan ketidaktaatan. Di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang baik itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya.
Nah, jadi sudah ada hal ini yang muncul ya. Jadi sebenarnya dosa itu sudah dari awal memang daripada manusia itu sendiri. Nah, kita tahu di Yakobus juga kasih ayat pendukung yang baik tentang Yakobus pasal yang pertama ayat yang 14 sampai dengan 15. Tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi untuk konsep sendiri clear tentang dosa itu asalnya ya bukan karena Tuhan menghendaki manusia berdosa, enggak, tetapi ini karena daripada kita sendiri yang punya kehendak bebas, diberikan oleh kehendak bebas sama Tuhan, tetapi kita enggak memakai itu sebuah menjadi satu kepatuhan kepada Tuhan oleh karena perintah yang tadi Tuhan bilang perintah jangan makan, tapi kita enggak patuh. Nah, kita akan masuk ke dalam cara kerja dosa. Ini ada sedikit klip. Bunyi. Mantap. Ada lagi? Hooray. Ekstasi ya. Dosa. Apa tuh kuning-kuning itu apa tuh dosa cong? Jadi pertama melakukannya, pertama kan Sudah lama tuh pengen tuh. sudah sering Kecanduan. setiap lihat ya Harus bisa menjelaskan video ini loh. Akan dijelasin diasosiasi sama dosa. Iya. Langsung Dosa. Tidak dipikir-pikir lagi langsung. Iya. menjadi aturan ya. Ngobrol itu makin gendut. Oh, cuma rumput. Ini sampai berapa kali lo satu? langsung. Kok beda bentuknya sudah? Bentuknya beda. Itu sudah kecanduan ya. Silo. Bentuknya beda sudah. Ditambah hitam. Ibu udah rasa. Belum kuningnya hilang ya? Oh, masih ada kuningnya. Masih mau. Masih kuning aja. Kuning lagi dia. Langsung jatuh dia muter lagi. Silo. Nah, terakhirnya iklan. Makanya kami punya asuransi. Asuransi jiwa. Tambah tua. Ini Kali ini benar-benar mati deh kayaknya. Belum. So bisa nih, so bisa. Biar terbang lah. Mau berdiri. Masih hidup tapi apa? Hidup lah. Dia hanya sakit, tidak mati. Sudah ada wujud dan Udah mati, tunggu sabar. Sudah semakin gelap. Sudah semakin gelap. Ini yang namanya di dunia orang mati. Lembah kekelaman ya. Itu yang Ada yang kuning lagi tuh.
Nah, lo. Jo bisa ya, Jo. I see lo. I Jadi juga nih. natur sudah berdosa hitam-hitam. Sedap pun dia. Pikir. Pikir. Malu gak ya? Nah. Oke ya. Jadi ini sebenarnya nanti berhubungan dengan proyek ketaatan. Sebenarnya kan nanti masuk proyek ketaatan yang baru kan. Nah, jadi ini sebenarnya kan kalau kita dari klip yang tadi itu sebenarnya bisa nampak itu lebih cara awal dosa bekerja. Atau kalau misalnya kita bisa bilang ke anak-anak, pernah enggak kalian melakukan kesalahan yang kalian memang pertama kalinya mereka gitu. Karena saya ingat waktu saya masih remaja itu kayak kelas SD gitu, nyontek itu tuh kayak baru-baru gitu. Nah, merasa kayak feelingnya tuh kayak kita ya gregetan kayak macam dikejar polisi gitu kan, padahal cuma nyontek biasa gitu ya. Tapi makin lewat tahun lewat ujian kayak nyontek tuh jadi habit gitu. Nah, jadi kayak harus kalau udah nyontek tuh kayaknya aku udah lulus, misalnya aku udah naik kelas gitu loh. Punya konsep baru gitu. Kadang ada orang bilang ya kalau udah nyontek tuh kayaknya atau ngapain capek-capek belajar, itulah enak nyontek, sederhana dan simple lah. Jadi konsep tuh terbangun sebenarnya. Makin lama ya makin akan buruk sebenarnya. Cuman yang nggak dirasa gitu kan. Nah ini saya yakin ini kan bukan hanya ini kan baru bicara soal nyontek karena kan salah satu contoh kecil. Karena kan sebab dosa itu kan cukup luas sebenarnya. Bahkan itu mempengaruhi atau kita nanti bilang ke remaja, kita mungkin nyontek simple sampai SMA, kuliah mungkin masih nyontek lah. Ya entah kayak mana caranya gitu kan. Tapi kan at least kerja mau nyontek apa? Kerja kan sudah dengan nyontek. Tapi maksudnya ada dosa yang lainnya tuh yang berjalan gitu. Dan tidak hanya satu, dua. Karena sebab di awal sudah bilang manusia akan terus melakukan dosa dan dosa. Nah sementara kita boleh dari sini kita boleh tanya, ada enggak pergumulan dosa yang menurut mereka tuh pengen banget dilepas tapi nggak bisa lepas? Nah gitu loh. Nah ini kan boleh jadi buah pikir ya. Kita yakin bahwa ada orang atau remaja yang pasti kepikiran, saya sebenarnya pengen buang dosa saya, tapi kok nggak bisa gitu kan? Atau susah gitu kan? Atau nggak ada cara gitu, kayak nggak ada cara. Makin lama makin perlu dibuat daripada memikirkan untuk diselesaikan gitu loh. Jadi daripada memikirkannya nggak ada penyelesaian. Kalau dilakukan penyelesaiannya sudah ada. Kenapa? Karena itu semua dianggap baik-baik saja. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada ini penyelesaian. Maka kita kan selalu bilang apa? Ruangan yang paling jahat itu adalah kamarmu sendiri. Yang nggak tahu kamu buat apa. Orang nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Tuhan lihat tapi orang lain nggak lihat gitu kan. Hanya kita yang tahu gitu kan. Jadi kita hanya kita nganggap itu sebuah kemakluman bagi diri sendiri gitu lah. Akhirnya tidak ada punishment di situ kan. Akhirnya itulah dosa gitu kan. Oh, sorry. Nah, kita dari video ini tadi. Ya. Nah, terus di sini masuk teks, apakah sebenarnya aku tuh bisa berbalik dari dosa? Nah, ini yang perlu kita clearkan juga di dalam bahan ini, termasuk sama daripada proyek ketaatannya. Nah, kita akan masuk kepada konsekuensi dosa itu dulu gitu. Nah, perintah itu sebenarnya jelas, maksudnya perintah yang tadi sebelumnya. Allah perintahkan jangan makan. Jadi sebenarnya perintah itu jelas. Juga perintah itu sebenarnya pasti benar dan untuk manusia itu bisa jalankan sebenarnya. Seperti di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-16 itu isinya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah itu kan sudah sebenarnya cukup jelas untuk perintah itu. Nah terus setelah manusia itu tidak menjalankannya, apakah Tuhan memberikan hukuman? Iya, ya di dalam Kejadian itu cukup jelas satu perikop gambaran itu ya. Iblis juga Tuhan memberi hukuman kepada iblis sendiri ya. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan 5. Lalu Allah berfirman kepada ular itu, jadi ular itu dikutuk gitu ya, dengan mula engkau berjalan dan debu itu sebagai makanannya. Terus juga Allah di ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menumbuhkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Terus juga tak lupa Tuhan juga menghukum manusia. Manusia itu hanya bukan hanya lah, sebenarnya Tuhan mengusir manusia, tetapi Tuhan juga memberikan hukuman ya, seperti pada perempuan susah bersalin gitu ya. Terus juga istri akan birahi kepada suaminya, maksudnya menguasai gitu ya. Terus juga kepada Adam semak duri itu sebagai penghalang bagi hasil daripada kerjanya, bersusah payah dengan peluh gitu ya. Adam harus mencari makanan yang diambilnya sendiri dari tanah itu sendiri gitu. Nah,
Jadi Tuhan sudah menghukum mereka. Nah ini sebenarnya hal yang slide ini boleh teman-teman lose-lose tampilkan, tidak pun juga nggak jadi masalah. Ini hanya saya kasih fakta saja. Dari ayat ini kan kita lihat ada peperangan ya, peperangan yang realnya. Terkadang kan saya cuma mau nggak mengajak anak-anak remaja kan, ya peperangan kita tuh bukan cuma kayak tentang soal Rusia sama Ukraina, Cina sama Amerika gitu kan, atau kita yang di Indonesia politiknya main sana main sini, perang sama itu bukan. Kita ya itu kan chaos terjadi di dunia, tetapi peperangan real yang memang Allah kerjakan. Nah kita lagi peperangan rohani, ini realnya sebenarnya, karena ini menyangkut dengan keselamatan, menyangkut dengan kehidupan kekal sebenarnya. Nah bentuk keadilan ada Allah dan kasih itu dinyatakan bukan saja tentang Ia sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pembela umatnya. Nah di dalam Kejadian 5 ini yang Tuhan mengadakan permusuhan. Nah terus kita lihat bahwa iblis itu tidak punya peluang, karena iblis memang harus dihukum gitu ya. Nah tidak ada tempat baginya iblis selain penghukuman pada masa yang Allah tentukan nantinya. Nah inilah yang sebenarnya itu dikerjakan oleh iblis. Kalau teman-teman kita buka di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 boleh boleh baca. Aku udah boleh. Oh, udah banyak. Kalau usah lebih aja. Wahyu pasal 12. Iya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, langsung disambung pasal 14 ayat 12. Pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, jadi maksud dari sini kan ini sebenarnya memang Wahyu kan banyak penafsiran dan sebagainya ya, tetapi cukup clear ketika iblis itu tidak punya peluang. Jadi apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan itu adalah maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, maksudnya tadi di dalam Kejadian itu, lalu pergilah ia memerangi keturunan yang lain. Keturunan lain itu adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang punya kesaksian Yesus. Nah, maksud daripada kesaksian Yesus itu siapa orang-orangnya? Yaitu adalah yaitu adalah keturunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan yang punya iman kepada Yesus. Jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya mau dikejar habis-habisan sama si iblis ya, karena iblis kan tidak punya peluang. Nah maka tidak heran ketika kita masuk di dalam pelajaran kita, di dalam kisahnya Saul sama Daud. Ini kan dua contoh orang yang sebenarnya yang Tuhan pimpin. Artian kata, Saul dan Daud ini kan pertama kan diurapi oleh Tuhan sebagai raja, gitu kan. Karena kita tahu cerita-cerita minggu kemarin adalah Saul bukan bukan dipilih dari berdasarkan suku, tetapi Tuhan sudah pilih Saul itu dari awal. Nah, sebab ada cerita juga di mana Daud sendiri pun tidak berani membunuh Saul, oleh karena meskipun dia salah, Saul salah, dia juga orang diurapin Tuhan. Biarlah dia mati dengan sendiri dengan cara Tuhan sendiri tentukan seperti apa. Itu seperti itu perkataan Daud. Nah, Daud juga salah satu orang yang diurapi Tuhan juga, menggantikan daripada si Saul. Nah, kita lihat kalau Saul berdosa itu oleh karena apa? Sederhana, Saul berdosa adalah karena ketidaktaatan Saul. Itu mengakibatkan pertama dia melanggar perintah Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 13, 14 ya. Kita boleh coba buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, isinya adalah di mana kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, jadi dia melanggar. Terus di 1 Samuel pasal 15, di mana Allah sendiri juga sudah ngomong di ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Yang dimana ayat berikutnya pasal 16 ayat 14 itu Tuhan juga kita menulis, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, jadi Saul berdosa yaitu karena dia tidak melanggar dia tidak taat pada Tuhan ya. Jadi akhirnya dia melanggar kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan Daud sendiri? Daud juga berdosa. Minggu kemarin kita sudah sudah lihat bahwa Daud berdosa itu karena
perbuatan jahatnya ya, yaitu sederhana ya, di dalam 2 Samuel itu sendiri di mana Daud berbuat salah dengan cara ya membunuh mengambil istri Uria yaitu Bathsheba gitu ya. Nah, yang dimana kalau kita pelajaran minggu hari ini sama yang sekarang kan jumlahnya cukup jauh ya ceritanya ya, dilewatin cukup banyak. Jadi saya mau ambil sebagai satu ini aja, tarikan gitu ya. Jadi Allah marah kepada si Daud ya di dalam 2 Samuel pasal yang 11 ayat 27. Setelah lewat waktu ayat 11. Ya, setelah lewat berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud ialah jahat di mata Tuhan. Gitu. Terus di ayat 2 pasal 12 ayat 11 Tuhan meminta isinya, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Maksudnya ini yang kasus Absalom yang tidur sama gudik-gudiknya itu loh, siang hari itu ya. Terus sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, ini memang hukuman yang tidak main-main sebenarnya, yang daripada Tuhan gitu ya. Allah menghukum Daud. Terus tidak dari situ, selain daripada ini, kita tahu ceritanya daripada minggu ini sama minggu besok itu tuh ada kisah di mana bukan hanya soal Absalom, karena anak-anak Daud sendiri pun dibunuh oleh karena Daud sudah berdosa kepada Tuhan dengan meniduri Bathsheba. Jadi kita menulis itu tuh jahat di mata Tuhan. Nah, tetapi kita akan baca lagi di 2 Samuel pasal 12 ayat 13, isinya adalah lalu Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi hukuman tetap ada, hukuman tetap jalan. Tapi Daud tidak mati karena ada case di mana Allah memang masih mengasihi Daud gitu ya. Nah, kisah tragis keluarga Daud itu bisa dilihat di pasal 13 sampai 15. Anaknya mati dibunuh gitu ya. Anaknya memberontak mau menggulingkan si Daud gitu ya, tata Daud gitu ya. Sampai Daud pun harus lari dari kerajaannya sendiri karena oleh anaknya Absalom gitu ya. Sampai dia harus dihina-hina sama orang di luar sana gitu. Nah, itu cerita daripada 2 Samuel di 13 dan 15. Nah, saya akan lanjut lagi ke poinnya. Nah, kita lihat bahwa konsekuensi dosa memang Allah tuh pegang kendali semuanya. Oleh karena Allah memegang kendali penuh, maka Allah mengerjakan kasih di tengah keadilan berjalan melalui Kristus gitu ya. Di dalam 1 Yohanes, kita boleh buka di dalam 1 Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6, kita boleh giliran baca. Tadi di Lose Lewi, sambung yang dia, Lose Henry, bentar lagi. Yohanes. Ya, 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Karena hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, maksudnya. Dan Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau siapa berkata mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang dusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, di situ ya. Nah, kita lihat bahwa umat yang menuruti perintahnya itu sebagai tanda bagi orang-orang yang diselamatkan gitu ya. Jadi di dalam surat 1 Yohanes sudah cukup jelas orangnya siapa saja sebenarnya. Seperti pada ayat yang ketiganya,
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, pada kenyataannya tidak banyak daripada kita orang Kristen yang kadang menuruti perintah Tuhan atau menjalankan perintah Tuhan, sehingga kita kadangkala ya jatuh di dalam dosa, atau lebih gampangnya mudah jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat antara Saul dan Daud ini ada dua perbedaan yang sebenarnya bisa jadi contoh, biarpun selain daripada ini ya. Selain daripada ini masih banyak sebenarnya. Cuma kita dilihat antara Saul dan Daud. Nah, Allah meninggalkan Saul gitu ya. Di sini Allah meninggalkan Saul. Di ayat yang 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 15 saya coba bacakan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, ini Tuhan sudah ngomong. Ini kan ayat yang kita pakai juga hari ini kan, untuk dimana Daud mau bikin rumah bagi Tuhan dia enggak gitu kan. Nah, sebab Tuhan akan pakai Salomo. Nah, ayat yang 15 sudah kelihatan bahwa seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Nah, jadi Allah memang meninggalkan Saul. Bukan karena Allah seolah-olah Allah yang mengurapi, kok Allah yang kayak salah mengurapi nih. Enggak, bukan. Ini bukan soal salah mengurapi. Meskipun Allah menyesal di sini bukan berarti Allah salah pilih, bukan. Tetapi ini oleh karena Saul itu punya banyak kesempatan bisa bertobat, tapi dia tidak mau gitu. Intinya ke sana sebenarnya. Ya, karena Daud lebih banyak melanggar perintah Tuhan. Sebab Samuel kan di 1 Samuel pasal 12 juga cukup jelas, waktu rakyat Israel sudah punya raja, Samuel undur diri. Sederhana, Samuel hanya bilang, kau sudah punya raja ya, sederhana saja. Kau tetap kalau punya raja tetap harus ikut perintah Tuhan. Bukan berarti raja yang mesti harus kamu turutin gitu ya. Karena kan sudah cukup jelas Samuel bilang kalau Tuhan bilang kepada Samuel, tidak usah sedih, sebab bukan kamu yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja. Mereka nggak mau Tuhan sebagai raja, tapi mereka pengen pilih raja sendiri. Sudah, kerjain aja, diutus gitu ya. Nah, Allah mengampuni Daud. Ya, di sini Daud bersalah, tetapi Allah mengampuni Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 cukup clear ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sederhananya gitu. Karena memang ada tujuannya nanti di situ, sebab kenapa Daud tidak mati ya, karena memang Allah menghendaki kerajaan itu bukan dipimpin sama anak-anaknya Daud. Pengennya dari Daud ke Salomo langsung. Ya, memang kita ketemukan bahwa memang Daud memang masih jadi raja Israel, habis itu beralih kepada Salomo, tidak kepada anaknya, meskipun anaknya pengen memberontak gitu, tidak sampai gitu ya. Nah, kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-13, kita baca lagi sambung ke siapa ya? Oh, sampai desi ya. Oke. Ya, Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua-dua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Yisai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Allah tuh pegang kendali semuanya. Allah juga tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan Allah juga benar-benar tahu siapa yang boleh pantas dikasih keselamatan dengan yang tidak gitu. Karena Allah sendiri tahu siapa yang memang menghargai keselamatan itu, kesempatan itu. Nah, kita akan masuk kepada pengampunan daripada Allah. Cara kerja pengampunan daripada Allah. Belas kasih Allah akan janjinya tidak undur itu daripada umatnya. Kenapa? Kita kalau flashback lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Terus kita juga boleh baca di dari 1 Samuel pasal yang ke-12, itu ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Boleh dilanjut lagi? Ya. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, dengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan
Oke. Ya, sederhana. Jadi hanya dengan mengikuti perintah Tuhan saja, ya. Ini kita kalau baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu seperti tadi di klip itu juga ada. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini bahannya sampai sini. Nah, nanti bahan berikutnya adalah proyek ketaatan. Nah, proyek ketaatannya adalah dosa kan telah menguasai kita tuh sejak lama, sejak masa kecil sampai dewasa ini. Mungkin dari kita mengalami pergumulan yang dosanya tuh mengganggu. Namun karena pengenalan akan Kristus kita diberi kesempatan kuasa bisa untuk melawan dosa. Nah, saya mau ngajak setiap kita tuh remaja-remaja tuh boleh berkomitmen melawan dosa yang menjadi pergumulan. Entahkah itu kemalasan, berbohong, pikiran jahat, iri hati, kebencian dan sebagainya lain-lain. Kita minta mereka tuh boleh tulis satu saja. Kan masih ada di ini ya, di file ini kan. Nah, minta mereka tulis satu aja, misalkan yang memang mau jadi satu komitmen mereka. Karena kan cukup banyak sebenarnya. Tapi dengan cara mereka melakukan satu komitmen ini, ya kita harapnya mereka serius, mereka merasakan ada kesempatan itu, ya mereka bisa berhasil melawan dosa itu gitu kan. Nah, kita tulis satu dosa yang mau kita lawan, terus di agenda proyek ketaatan sebagai bentuk komitmen. Jadi biar mereka tuh bisa reminder terus kalau memang mereka bisa ingat. Jikalau mereka mengalami kesulitan, yang kita minta mereka tuh boleh sharing sama guru. Misalkan kadang kan, Ustaz saya nggak bisa, misalkan kecanduan pornografi kayak mana cara ngilanginnya, atau saya nggak bisa, kadang benci orang tuh gimana gitu. Jadi mereka boleh minta lause atau bisa minta saran, nasihat, sehingga mereka bisa tulis itu dan mereka kerjain itu. Nah, kira-kira sampai di sini ininya. Ini teksnya masih putih-putih, nanti saya minta 2 hari untuk saya desain ulang. Tapi isinya gini ya, isinya gini gitu loh. Ya, ini jelas ya. Terima kasih untuk presentasinya. So far memang kalau secara kerangka berbeda dengan dibahas bisa, tetapi saya ngerti maksudnya adalah Losa Acong pengen setiap anak-anak tuh lebih dapat gambaran dulu tentang mengerti bahwa memang dosa itu ada konsekuensinya gitu secara ini. Jadi kalau saya membayangkan mungkin kalau mau digambarkan misalnya contoh untuk mempermudah kita lihatnya itu, kalau saya yang akan ngajar misalnya saya akan melihat bahwa yang pertama di sini itu adalah tentang konsep dosanya dulu. Ada konsep dosanya. Itu kan tadi kan saya udah jelasin itu dari Kejadian pasal 2, 3, apa segala macam itu sudah sangat detail sekali, ada kaitan dengan kata perintah dan sebagainya. Nah, menurut saya itu sangat baik untuk langsung bisa masukkan di sini. Nah, setelah ini jadi tadi kan ada ada pendahuluannya soal apa itu perintah gitu kan. Nanti kalau lo rasa mungkin untuk kelas 7 perlu ada contoh konkretnya, misalnya kayak tadi aja kasih tahu, misalnya kalian pernah ada misalnya jangan lupa ya kalau udah masuk tutup pintu misalnya, itu kan contoh konkret nyata gitu kan. Atau lo semua aja mereka main game sedikit itu juga nggak masalah. Kemudian di bagian book saya membayangkan ada 3 poin. Yang pertama itu tentang konsep dosanya ini, yang tadi Sarcong dan jabarkan dengan sangat baik di situ. Kemudian di titik keduanya di sini adalah itu tentang contohnya, contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus yang kalau menurut saya Losa boleh tetap ngikutin yang Losa Acong, tapi menurut saya perlu ditambahkan dengan kisah si Absalomnya itu sendiri. Kalau tadi kan ada kisahnya juga dengan Daud kan, yang tadi Losa Acong ada singgung Daud yang Bathsheba, Uria gitu kan. Nah kalau misalnya lihat Absalomnya sendiri kan juga sebenarnya cukup clear di pasal itu untuk menunjukkan ada konsekuensinya. Dia berbuat dosa itu gara-gara apa? Ya ada hukumannya. Semua runtutan itu dari sini juga kan, dari kisah orang tuanya juga gitu. Dan ini tuh terus berlanjut gitu. Nah setelah Losa menjelaskan itu dengan tadi yang slide dari Losa Acong itu sudah cukup baik tuh. Nah saya membayangkan bahwa sekarang di poin ketiga ini adalah kitanya tuh gimana. Setelah saya tahu ada ini, saya udah ngerti ada contoh di Alkitab seperti ini. Sekarang di hidup kita tuh hari ini tuh gimana? Oh sama, ternyata kita tuh juga punya problemnya di situ. Misalnya contoh kayak tadi kan Losa Acong ada singgung video. Menurut saya video itu tuh sangat baik. Itu bisa dijadikan contoh-contoh konkret dan Losa tuh bisa masukin. Misalnya contoh tadi, misalnya sederhana ngomong kotor gitu. Mungkin kalau kita lihatnya secara hari itu ngomong kotor tuh kayak biasa aja, dalam pengertian ngomong sekali ya udahlah oke lah gitu kan, yang penting emosinya keluar gitu. Tapi kalau itu diakumulasi secara 1 tahun, tiap hari 1 kali aja ngomong kotor, berarti 365 hari ngomong kotor, 365 kali ngomong kotor,
Berarti secara teori habit, gaya hidup, itu udah jadi gaya hidup yang baru. Alhasil mereka setahun terus ngomong kotor. Ya kalau tadi kata Mas Aco kan nyontek sekali itu rasanya kayak dikejar-kejar polisi, tapi lama-lama kalau nyontek oke, biasa aja. Nah, menurut saya perlu untuk masukin contoh dan gambaran konsekuensinya tuh apa kira-kira. Misalnya kayak Rasulullah kan sekarang kerja, Rasulullah kan ngerti bahwa kalau dulu malas, kerja masih dengan sikap yang malas, orang juga nggak bisa. Atau ringan tangan, bantu orang, atau punya banyak wawasan, skill apa segala macam. Menurut saya itu bisa dimasukin sebagai contoh-contohnya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu dapat gambaran, bukan supaya saya mau habitnya baik untuk hari depan. Tapi saya mau yang hari ini baik, supaya saya juga mengerjakan yang hari ini itu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk dapat gambaran, one day kamu bakal susah lo kuliah, kamu bakal susah lo kuliah. Menurut saya nggak sampai sejauh itu dulu. Bahwa mereka untuk melihat in the life presence yang sekarang ini adalah saya nggak boleh menghasilkan habit yang buruk, tetapi saya mau belajar memberi yang terbaik mulai dari hari ini, bahkan sampai ke depannya. Nah, Rasulullah tunjukkan di situ. Nah, setelah tunjukkan triangle ini, maka sudut pandangnya tidak boleh lagi hanya melihat secara linear tentang segitiganya, tetapi melihat ada satu tarikan lurus tentang bagaimana Injil yang meneropong itu. Yang kalau tadi kan ada slide bagaimana dari 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 2 tentang Kristus sebagai pengantara kita gitu. Nah, menurut saya itu yang menjadi gospel centerednya, Kristus centerednya untuk melihat bahwa mereka tuh bisa berjuang. Nah, maka di dalam proyek ketaatannya nanti, menurut saya tadi Ustaz Acung sudah singgung sangat baik. Misalnya kalian boleh cari lause. Menurut saya ini sangat baik. Kenapa? Karena perlu yang namanya partner accountability, gitu kan? Accountability partner untuk menolong mereka. Even kalau misalnya mereka nggak bisa cari lause-nya, misalnya contoh, mereka boleh bekerja sama dengan temannya. Jadi mereka kayak ajak komitmen gitu, komitmen bareng. Nah, kalau saya lihat kemarin lause ada bilang di anak kelasnya itu ada yang kayak istilahnya menceritakan pergumulannya di dalam proyek yang sebelumnya. Nah, menurut saya kalau in case misalnya mereka rasa mereka tuh membutuhkan pertolongan karena ada problem ini, mereka boleh bunyikan itu tuh di dalam Google Drive. Dalam pengertian mereka kasih di file yang terpisah atau apa untuk bilang bahwa mereka membutuhkan pertolongan untuk didampingi. Nah, jadi menurut saya kita bisa lebih fokus ke orang-orang yang berani terbuka seperti itu untuk bisa langsung didampingi, karena mereka orang-orang yang tahu bahwa mereka sekarang lagi di kondisi yang sekarat gitu, bahwa saya rajin pelayanan tapi saya masih berbuat dosa dengan pornografi dan sebagainya. Nah, menurut saya itu sangat baik sekali untuk dilakukan. Jadi bisa dari lose, bisa juga dari teman, atau kalau lose kenal anak ini dengan baik, terus lose lihat di keluarganya memang dia tuh sangat dekat sama orang tuanya sebenarnya. Cuman karena masalah ini dosa yang ditutup-tutupin, dia nggak mau terbuka. Menurut saya, kalau misalnya memang dia sangat nyaman dengan orang tuanya, it's okay untuk bisa ajak orang tuanya bekerja sama. Tetapi dengan, ya tentu dengan pendekatan yang baik, jangan sampai jadi orang tuanya itu jadi langsung ngejudge dia juga gitu. Menurut saya ini perlu untuk diajak kerjasama dengan orang tua. Dan kita kan juga selama ini kan nggak ada kaitan dengan orang tua sebagai KPR gitu kan. Nah, menurut saya ini bisa dijadikan bagiannya di situ. Nah, usul saya yang lain adalah ketika Lose mengajar dengan slide ini, tadi kan di slide sebelum masuk ke contoh-contoh ini kan ada satu slide yang katanya itu opsional, boleh ditampilkan, boleh tidak, yang ada gambar-gambar peperangan itu. Nah, menurut saya slide itu menurut saya tetap perlu dimasukin. Kenapa? Karena itu sebagai kesimpulannya bahwa dari kisah di Alkitab sampai di hari ini kita masih di dalam battlefield yang sama, yaitu peperangan rohani. Efesus 6 sudah menunjukkan itu, bahwa yang kita lawan adalah penguasa roh-roh itu gitu loh. Makanya kita butuh yang namanya teropong keselamatan dan sebagainya. Menurut saya itu perlu dibawa. Kenapa? Supaya anak-anak tuh sadar bahwa saya itu ada di battlefield yang bukan hanya di bumi ini, tapi kerohanian saya itu terus berperang di situ. Nah, dengan peperangan itu tuh ngelihatnya tuh gimana? Nih, yang kita punya contoh-contohnya. Ada kisah Daud, Absalom, kisah Saul, kisah siapa. Nah, hari ini kita juga ngalamin yang sama.
kita berbohong, nyontek, pornografi, ngerokok, nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama guru, ngomongin guru, jelek-jelekin guru apa segala macam. Nah, dengan kondisi yang berdosa seperti ini, maka kita perlu melihat kepada ini sebagai kesimpulan atau penguatan mereka gimana mereka bisa lepas. Nah, secara esensi mereka ngerti kan bahwa mereka membutuhkan Yesus. Nah, tapi jangan lupa setelah mereka benar-benar mengaku itu di hadapan Tuhan, dia butuh orang lain yang membantu. Nah, siapa? Ya, kita bisa libatkan kayak tadi kan ada proyeknya, ada Lause. Kalau mereka sangat nyaman dengan teman, kayak dulu saya rasa saya nggak cari Herman, saya cari teman saya, sahabat saya untuk tolong ya bantu saya, ingatin saya kalau saya udah jatuh dalam dosa, tolong tegur atau apa gitu. Kalau misalnya keceplosan ngomong kotor, tolong kasih tahu gitu. Waktu itu saya sama Grace Felina, saya minta tolong Grace Felina untuk ingatin saya gitu. Nah setelah itu kalau misalnya kita lihat anak ini sangat dekat sama orang tua, ya it's okay untuk libati orang tua gitu. Nah menurut saya ini sih usulan dari saya tambahan. Paling sisanya tinggal minor-minor karena tadi kan ada beberapa typo, terus ada yang ketinggalan atau nama tokoh kan huruf besar apa segala macam. Mungkin itu sih kalau dari saya. Menurut saya ini Lose perlu tampilkan konsep dosanya itu supaya anak-anak itu nangkep, supaya dalam perjalanan lesson plan ini mereka tahu ketika mereka berbuat dosa itu ada konsekuensi. Bahkan di dalam kisah Absalom dan Daud, konsekuensi pun nggak selalu datang di hari itu ketika mereka lakukan. Bahkan setelah berapa tahun baru muncul konsekuensi-konsekuensi yang besar gitu. Jadi perlu tunjukkan mikro-makro konsekuensi dosa di situ. Oke, itu saja dari saya. Mas Desi? Dan oke, kalimatnya beda. Nah, selesai yang lain apakah ada tambahan masukan atau ada sudut pandang apa yang bisa dilihat? Kalau nggak ada, mungkin ada pengumuman. Halo, Sudah. Ada pengumuman ya. Oke. Untuk minggu depan yang kami berkar